Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah Masjid Muhammadiyah Miftahul Jannah Padang Jati yang saya cintai dan saya muliakan. Pertama, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka kata Allah, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Oleh karenanya, hal yang bisa kita lakukan hanya bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmat itu. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, maka azabku amat pedih. Semoga kita semua termasuk kepada orang yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswatun hasanah kita, dan juga semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya ayahanda dan ibunda sekalian? Masih dalam keadaan iman dan Islam? Masih semangat belajar atau pengajiannya? Walau tersender ya ibunda, udah tua kan? Sender, kaki selunjur ke depan, tidak apa-apa. Yang penting masih semangat. Mata terpejam boleh dah Ustaz? Boleh juga. Terpejam kan? Mikirkan terbayar dah utang bulan ke, ada apa-apa ya. Ayahanda dan ibunda sekalian, saya berdoa kepada Allah semoga para pengurus masjid ini dan juga jamaahnya, wabil khusus orang-orang yang membantu terlaksananya pengajian rutin setiap pekan ini, selalu diberi kekuatan oleh Allah. Berikan pahala yang lagi sibuk di belakang mempersiapkan santapan jasmani sebagai pembanding santapan rohani ini. Saya berdoa mudah-mudahan badannya selalu sehat, pikirannya lapang, ya kan? Anak-anaknya jadi dan cucunya soleh dan soleha. Selesai gitu pengajian lah, sudah amin berapa kali? Hah? Biasanya kalau pengajian itu ditutup dengan amin tuh kan, udah doa. Baik, pada kesempatan subuh kali ini
Tema atau judul yang akan Amri sampaikan, bahas ayahanda ibunda sekalian, yakni sebab-sebab terwujudnya ibadah yang baik dan diterima. Karena kalau kita melakukan ibadah itu baik, tapi kalau tidak diterima, nah itu kan istilahnya dapat litaknya aja kalau bahasa ini atau apa, bahasa Bengkulunya lah, litak aja sia-sia. Oleh karenanya pembahasan ini sepertinya menarik sekali. Karena apa? Karena memang Allah menciptakan kita ini tujuannya untuk beribadah. Ayatnya kita hafal semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kata Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Ini harus kita ingat terus. Kita diciptakan di dunia ini itu untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk yang lain. Apapun pekerjaan kita, di mana kita berada, ingatlah selalu aku diciptakan untuk beribadah. Sama seperti orang menciptakan sesuatu, maka dia menciptakan sesuatu itu pasti tujuannya ada. Betul nggak ya? Apa saja itu? Menciptakan sendok, menciptakan piring, menciptakan motor, menciptakan genset, bohlam, semua. Itulah tujuan itu yang harus dilaksanakan ketika seseorang memiliki benda-benda itu. Diciptakannya sejadah, diciptakannya HP dan sebagainya. Nah, begitu pula kita bertanya, apa tujuan kita diciptakan? Ya kita bertanya kepada yang menciptakan itu. Apa tujuan dia menciptakan kita ini? Maka yang menciptakan kita Allah. Allah katakan, aku menciptakan kamu itu untuk beribadah kepadaku. Nggak ada lain, itulah. Kalau bisa nggak Allah nggak menciptakan kita? Bisa, itu maunya Allah, nggak menciptakan. Tapi Allah mau, makanya sebagian katakan Allah itu tidak dikenal, lalu dia ingin dikenal, maka dia menciptakan kita. Ya, ini kita jadi tahu, oh saya ini hamba Allah dan dia Rabb kita, yakni pencipta kita, sehingga kita mengetahuinya. Dia dikenal, dia diketahui. Maka seorang mukmin dia selalu itu dalam setiap hari ini, saya menciptakan Allah untuk beribadah. Sampai kapan Ustaz? Sampai berpisahnya ruh dari jasad. Itulah akhir kita selesai beribadah. Tidak ada lagi. Kalau sudah masuk ke liang kubur, tidak lagi beribadah. Tinggal menerima dampak atau akibat atau balasan dari ibadah yang kita lakukan atau maksiat yang kita lakukan. Tidak lama kita beribadah itu, cuman sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibunda buka ayat terakhir dari surah Al-Hijr, surah ke-15 itu. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kata Allah, beribadahlah, sembahlah aku sampai kamu yakin. Nah, para ahli tafsir, para ulama, apa makna yakin di situ? Yakni al-maut. Al-maut itu sesuatu yang diyakini oleh siapapun juga. Apa itu ayahanda? Kepastian akan yang namanya kematian itu. Semua meyakini. Hanya orang-orang
yang akalnya nedo sempurna lagi. Atau kalau bahasa ini murid saya itu kurang seon. Dia meyakini pasti semua ini akan ada akhirnya, nggak ada yang abadi. Kita lihat negara-negara yang besar itu, habis juga nanti. Berapa besarnya Romawi dulu, Persia, kerajaan Fir'aun, sampai sekarang itu piramida itu beberapa ribu tahun habis. Apalagi cuman raja-raja kecil, baru jadi ketua ormas bela sombong, kemana-mana pakai baju nak nyendang orang tuh lah. Ya, Fir'aun itu lebih ini habis. Itu gak bisa ditolak oleh orang yang sehat, bahwa semua ini akan ada akhirnya. Itu nggak ada yang bisa menolak diri dia sendiri. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di alam semesta ini terbentang tanda-tanda ayat-ayat kekuasaan Allah, dan pada diri kamu sendiri apa kamu tidak melihatnya, apa kamu tidak memikirkannya? Ada akhirnya ini. Ayah anda ini dulu, ya Allah, saya yakin ganteng-ganteng ini dulu. Ya kan, waktu masih bujangan Sweet 17 dulu dah, ayah anda 17, makanya ibunda naksir kan. Karena bukan dulu ganteng-ganteng, pelari, ada yang pemain bola, ya kan, ada yang aktif di organisasi. Tapi sekarang masih ganteng juga. Hah? Tapi lu ya itu, tapi kurang. Giginya udah assalamualaikum satu persatu. Pipinya kalau ditiup angin naik motor sudah bunyi pek. Ya itu. Iyalah, jalan ada menges. Ada ujungnya dulu. Pasti itu dulu rambut hitam lebat, sekarang satu persatu putih. Apalagi rontok. Begitu pula ibunda dulu. Sepade apalah, semahal apalah skincare itu, tidak bisa dia melawan sunatullah itu. Ya, ini yang namanya tua itu. Pasti itu tuh, siapapun itu. Oleh karenanya kita selalu mengingat, nggak lama kita ibadah itu sampai mati aja. Kita kembali ke tadi, jadi itu tujuan kita ibadah. Ibadah, kata para ulama itu, coba perhatikan, ibadah itu definisinya adalah sesuatu nama yang mencakup setiap sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, diridhoi Allah, berupa perkataan, perbuatan, baik lahir dan batin. Catat itu, yang mencatat. Ibadah adalah suatu nama yang mencakup setiap sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoi Allah, berupa perkataan dan perbuatan, baik yang lahir, baik yang batin. Itu definisi ibadah. Apa saja itu, kalau disukai Allah, dicintai Allah, diridhoi Allah, itu namanya ibadah. Baik dia terlihat atau enggak terlihat, baik yang zahir ataupun batin, baik perkataan ataupun perbuatan. Oleh karenanya, agar ibadah kita itu baik dan diterima, kita harus mewujudkan sebab-sebabnya itu. Sebab yang pertama, yakni kita ibadah itu harus ikhlas, yakni mengharap ridha Allah semata. Sering kita baca itu di dalam al-iftitah itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikhlas.
Kita setiap hari baca itu 5 kali minimal sehari semalam ya Om ya. Setiap sholat tuh ketika membaca doa iftitah itu ada itu salah satu zikir iftitah itu ada sesungguhnya apa sholatku wa nusuki sembelihanku korbanku bahkan wa mahyaya hidupku wa mamati bahkan matiku itu hanya untuk Allah lillahi rabbil alamin. Itu tiap hari cuman karena kita setiap hari cuman tidak sadar, tidak terapa di hati kita nggak terucap. Karena kalau kita paham inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal. Tiap hari kita tuh itu keikhlasan, itu kalimat keikhlasan. Kita berkata ngecek dengan Allah, ya Allah sesungguhnya sholatku ini yang aku lakukan ini dan korban yang aku lakukan bahkan hidupku matiku itu untuk Engkau ya. Ini ada di surah Al-An'am ayat 162 dicatat itu yang mencatat. Di ayat yang lain Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah menyuruh kita supaya dalam beribadah itu mukhlis, ikhlas dalam beragama itu ada di surah Al-Bayyinah ayat 5. Ada lagi di surah Al-Insan ayat 9 itu. Perkataan orang yang ikhlas itu apa? Semisal ketika dia memberikan nafkah, sedekah, zakat, infak, hibah, wakaf, hadiah kepada orang lain, lalu dia berkata, innaman nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Sesungguhnya kami melakukan ini, aku sedekah ini, infak ini, memberi hadiah ini, wakaf ini, itu wajhillah, hanya mengharap wajah Allah. Ustadz, kenapa disebut wajah Allah? Karena Allah itu memang ada wajahnya dan berbeda dengan kita. Laisa kamitslihi syai'un. Bahkan kata para ulama, kenikmatan yang paling nikmat nanti di sorga, ibunda nanti bisa cari searching apa, kenikmatan yang paling besar, yang paling nikmat itu di sorga itu ketika kaum muslimin melihat wajah Allah. Bahkan diumpamakan oleh Nabi seperti kita melihat rembulan, yakni bersih, tidak ada berdesak-desaan. Kalau kita nengok artis itu berdesak-desaan. Ibunda nengok ustadz kadang-kala ini terhalang ini, belum lagi berkacamata, lihat Allah nanti kita. Dan itu lebih besar dari nikmat yang namanya apa? Surga itu sendiri. Maka berdoalah kepada Allah ibunda supaya kita bisa melihat wajah Allah nanti di surga. Kita melihat orang yang kita cintai aja. Coba ayahanda kan, ayahanda suka tuh malam-malam ketika ibunda lagi tidur, ibunda nggak tahu ya, ayahanda tuh suka mandangin wajah ibunda. Walau ada iler di sininya. Oh ya, alangkah cantiknya istriku, kata ayahanda. Walau ilernya kering itu cantik dia. Ayah ibunda nggak tahu ya. Itu ayahanda sering diam-diam merhatiin ibunda tuh. Ibunda juga ayahanda rupanya. Itu ngaku juga ibunda. Rupanya ayahanda lagi mendengkur itu sering juga dipandang oleh apa? Ibunda. Oh ya Allah, suamiku ini dulu kerutannya ada ado, sekarang lah 17 kerutan. Seperti sungai Musi. Ngalir. Semoga kami dikumpulkan di surga. Kata istrinya tadi,
Nikmat. Pahala nggak ibunda mandang suami? Pahala. Kalau karena Allah, ini yang kita bahas ini. Yakni ikhlas itu. Ayahanda memandang wajah ibunda dapat pahala nggak? Pahala. Nah, oleh karenanya memandang yang bukan hak kita itu haram. Buka nanti di surah An-Nur itu. Kata Allah, laki-laki perempuan hendaklah kamu menundukkan pandangan. Nanti ada di surah An-Nur itu, bacalah babnya ini. Ayat berapa? Ayat 30. Ini berat di zaman sekarang menjaga pandangan itu. Apalagi orang bisa melihat tanpa diketahui orang lain, betul kan? CCTV, HP. Kalau dulu nak nengok orang tuh harus di pasar, nggak boleh nengok aku, ya kan? Kalau kini tidak, bahkan bisa di zoom ya. Nah, makanya bahaya sekarang pandangan mata itu. Pandangan mata bisa nembus ke hati, bisa mengotori jiwa. Makanya paling berat sekarang di ibadah menundukkan pandangan. Berarti Ustaz saya jalan nunduk aja, jangan, lah membutuhkan listrik. Makanya kata para sahabatnya, Rasulullah, bagaimana kalau kami terlihat yang bukan hak kami? Maka kata Rasulullah, pandangan pertama itu rezeki, tapi jangan diterus. Udah nengok, astagfirullah, menggoda. Nah, kalau astagfirullah, jangan. Nah, ini berat ini, terutama bagi para pemuda yang syahwatnya masih tinggi. Tapi kadang juga gitu. Sekarang ini menjaga pandangan itu paling berat. Bayangkan ibunda, kenapa para ulama itu hafalannya kuat? Karena mereka menjaga pandangannya ibunda. Imam Syafi'i itu pernah terlihat betis wanita, hilang beberapa hafalannya. Itu sekarang bukan betis lagi. Ya tahulah kita kan. Gimana? Itu beliau banyak hafalannya, lagi itu sudahlah ada dua hafalan, bukan betis lagi yang itu lihat, habis. Maka kata para ulama, kenapa sekarang obat kuat itu laris? Karena salah satu sebab dari orang lemahnya syahwatnya itu karena dia memuaskan mata pandangannya. Karena melihat itu kan apa? Nikmat. Dia puaskan itu, melihat wanita seperti ini, melihat wanita cantik. Wah, berkurang. Makanya ada dikisahkan itu seorang ulama dulu tuh ada usianya 80, dia masih sanggup memberikan nafkah batin kepada istrinya. Kenapa? Ternyata diselidiki dia yang sangat menjaga pandangannya. Dan hiburannya itu yakni mendatangi istrinya, itu aja. Habis waktunya dengan baca kitab. Nggak ada dia melihat istri tetangga, artis lah. Dan itu zaman sekarang paling berat ya. Dan yang namanya nafsu itu nggak bisa habis nafsu ya. Kalau kemampuan bisa habis. Tapi kalau nafsu bahkan sampai tua masih bercokol ya. Kita lihat berapa banyak datuk-datuk yang melampiaskan sesuatu karena nafsunya itu bukan pada tempatnya. Kita kembali kita. Jadi memandang istri itu nikmat, itulah yang halal. Bahkan para sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, apa saya mendatangi istri saya dapat pahala? Kan itu kan fitrah saja. Maka lihat jawaban Rasulullah. Kau kalau melampiaskan ke yang haram dapat dosa dah? Dapat. Nah, kalau kau melampiaskan ke yang halal, kau dapat pahala. Maka segala hal yang bertujuan kita untuk istri kita, baik awalan ataupun akhirannya, itu semua berpahala. Maka para ibu-ibu sangat ditekankan itu dalam tanda kutip, yakni melayani suami itu. Kemudian ikhlas itu dia ada perusaknya.
Salah satu perusak ikhlas itu riya. Apa itu riya? Ya, ini dia melakukan sesuatu ingin diketahui orang, ingin dilihat orang. Kan kata kita tadi suruh ikhlas, tapi dia orang ini enggak, dia ingin diketahui oleh orang. Maka dia sudah menjadikan sesuatu itu sebagai tandingan Allah. Makanya dikatakan riya itu syirik kecil. Kenapa dia dikatakan syirik kecil? Karena dia menjadikan sesuatu sebagai tandingan Allah, yakni perhatian orang. Kan kita harusnya perhatian Allah, tapi dia enggak perhatian orang supaya dipuji orang. Riya supaya didengar orang, namanya sum'ah. Sum'ah supaya didengar orang. Kalau riya supaya dilihat orang. Ada lagi yang dia dalam hatinya, ya ini ujub, nggak riya dia nggak, sum'ah tidak, tapi ujub, riya dia tidak. Tapi ternyata bisa kena. Itulah pintarnya setan itu. Ya, oleh karenanya ayahanda ibunda sekalian, kita harus selalu meluruskan niat kita. Setiap hari ingatlah, hafallah hadis Nabi itu, innamal a'malu. Setiap hari kita, di saya tujuan si Amri itu tiap hari gue ceramah ini tujuannya apa? Apa hanya sekedar ingin mendapatkan amplop? Harus terus supaya lurus itu. Apa hanya semata itu? Dari segelintir kenikmatan dunia yang paling kecil, saya jualan di pasar ini, innamal a'malu binniyat, tujuannya apa? Sehingga dia tidak berani menaikkan, menurunkan, mengurangi timbangan itu walaupun satu garis. Tujuan saya apa? Berjualan cabai. Tujuan awalnya ibadah. Kalau dia tahu ibadah, nggak berani dia mengurangi walaupun satu garis. Kok Ustadz ngomong gitu? Iya, istri saya tuh sering curhat, ibunda sama lah kayak ibunda. Rupanya beli ikan 2 kilo, pas ditimbang itu di rumah cuman 1,5 kilo. Benar ibunda? Di pasar mana? Pasar Panorama atau pasar Minggu? Coba lihat itu. Coba bayangkan itu. Orang dalam berjual beli itu dia nggak takut memasukkan api neraka itu. Padahal hanya segaris, 2 garis, strip, 2 strip. Berani memasukkan api neraka ke perutnya. Berani itu. Saya belum sanggup. Rasanya pengen pakai toa di pasar tuh. Wahai para pedagang, jangan mengurangi timbangan. Pengennya rasanya ajak Satpol PP kan. Jangan mengulang. Ingatlah Anda akan diminta tanggung jawab di akhirat nanti. Walaupun segaris 2 garis. Berapa banyak ibu-ibu yang Anda zolimi. Cabenya berkurang, ikannya berkurang, kentangnya berkurang, terongnya berkurang. Ini Islam. Islam mengajarkan dalam dagang itu harus jujur, luruskan niat dagang itu. Kalau ada pedagang di sini kan, enggak, tidak berganti rezeki kita. 10 tukang cabai kalau rezeki kita sebagai tukang cabai, rezeki kita kecek gaya kita dulu. Kalau bukan rezeki kita, walaupun makanan sudah dikunyah, kita bersin, lepas makanan itu terburai. Tapi kalau rezeki kita, walau sudah di mulut harimau, lepas dia. Nah, ini kita harus selalu membersihkan. Ya, ini niat kita itu dalam beribadah itu. Dan ini pekerjaan sulit memang. Ada orang yang di awalnya ikhlas, pas di pertengahannya
Dia tergoda setan, jadi dia ikhlas lagi. Nah, tengok orang itulah ini dengan kau. Ada orang yang awalnya tidak ikhlas, di tengahnya tidak ikhlas, di akhirnya dia ikhlas. Kita selalu berjuang itu. Para qori banyak itu. Dia baca Quran, tapi begitu dia dipuji orang, dia langsung, suara kok bagus nih ya, Ustadz Amri misalnya, langsung dia berdepis dalam hati. Makanya hati-hati ibunda dalam memuji orang itu, karena boleh jadi kita sudah memanah dia, melemparkan anak panah ke wajahnya, ke jantungnya, yang membuat dia binasa. Hati-hati dalam memuji orang. Bahkan dalam bab yang lain tuh memuji orang kadang-kala bisa kena ain dia. Ada namanya ain dalam ilmu ini. Kalau kita tidak menyandarkannya kepada Allah. Masya Allah tuh. Tabarakallah. Hati itu lembut ini nih ya. Siapa orang yang gak suka dipuji? Saya tanya. Siapa? Semua kita suka. Ibunda Sukanian itu dipuji. Maka kita ayahanda puji istri kita. Ini sebagian orang hobinya muji suami istri orang lain di Facebook. Sentinian kau. Dia tidak tahu dipantau oleh istrinya. Di screenshot sama istrinya. Kamu ngomong apa dengan itu? Dengan aku mah? Dengan aku kau tidak pernah. Lalu 20 tahun gitu nikah tidak pernah. Kamu ngecek. Walah ribu. Itu. Yang dipuji tadi senang aja dia. Semua itu manusiawi itu. Siapapun suka dipuji, kecuali orang yang ikhlas tadi dia. Yang kedua, yakni sebab terwujudnya ibadah itu baik dan diterima itu mutaba'ah kepada Nabi. Kita selalu bertanya pada diri sendiri kita, apakah amal ibadah yang aku lakukan ini ada perintahnya enggak dari Nabi? Ada contohnya enggak dari Nabi? Itu kita selalu bertanya. Saya sholat seperti ini, Allah, itu tanya ada enggak? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang beramal tidak menurut contohku maka amalnya tertolak. Rasulullah berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan kata seorang sahabat Ibnu Mas'ud, dia pernah berkata, sederhana dalam sunnah, yakni ngikut Nabi, itu lebih baik daripada kita bersungguh-sungguh di dalam bid'ah. Lebih baik sedikit amal kita, tapi mengikut sunnah Nabi, daripada banyak tapi tidak ada. Ini dari mana kau? Oleh karenanya, mutaba'ah kepada Nabi itu gampang 6 syaratnya itu. Sebabnya, jenisnya, jumlahnya, tempatnya, dan seterusnya dari 6 perkara. Nah, itu pembahasan yang luas sekali, mungkin pada pertemuan yang lain atau sudah pernah atau sering kita lakukan. Yang ketiga, supaya kiat atau ibadah itu sebabnya dia baik dan diterima oleh Allah, kita lakukan dengan takut. yakni harap, takut dan harap. Takut tidak diterima, harapan diterima. Takut akan neraka, yakni siksa, harapan surga, yakni pahala. Itu harus selalu itu. Jangan kita sombong, pasti diterima lah amal saya. Ya, jangan kita selalu bangga itu. Atau sebaliknya kita pesimis, tadi optimisnya kan, PD-nya. Jangan, sebaliknya kita jangan pesimis pula, Pak. Cuman lagi lah, aku tidak akan diterima lah. Apa? Istighfar aku banyaknya dosa. Enggak. Ahlus sunnah itu dia di tengah-tengah. Tidak nian takut, tidak pula
bangga. Jadi di tengah-tengah kita beribadah itu dengan rasa takut dan dengan rasa harap. Takut tidak diterima, harap diterima. Sehingga muncullah sungguh-sungguh. Yang keempat, khusyuk, rendah hati, lapang dada. Ini sebab diterimanya ibadah kita itu, ibunda. Kepribadian mukmin lahir dan batin, di mana hatinya tenang tampak pada raut wajahnya, gerakan tubuhnya pada setiap ibadah ia lakukan. Coba ibunda catat surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khoshi'un. Beruntunglah orang yang beriman. Siapa mereka? Satu, mereka yang kalau sholat itu khusyuk sholat. Jadi beribadah itu khusyuk semua, bukan sholat aja. Ngaji nih khusyuk. Beda kalau ngaji tidak khusyuk itu. Sibuk ngobrol dari awal sampai 2 jam ceramah Ustaz ngobrol. Apa yang ngobrol? Sampai buka majelis saingan sampai Ustaz siapa yang ngobrol? Siapa yang diomong? Stop kalau lagi ngaji. Dengar dulu. Kan dibaca itu. Faiza quri'al Quran fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibaca Quran diam, simak agar kamu dapat. Ini namanya khusyuk. Rendah hati, lapang. Itu kata Allah tadi. Beruntunglah orang beriman itu. Siapa mereka yang khusyuk dalam sholatnya? Apa khusyuk sholat itu? Tumakninah, memberikan hak pada setiap rukun itu. Tenang, sakinah. Saya lihat sholat ayahanda ibunda sini tenang, sakinah. Saking tenang itu sampai pikirannya ke Jakarta, ke pasar minggu, saking tenang. Kenapa kita sediakan AC? Itu salah satu kiat supaya khusyuk sholat. Karena kalau pandai ibunda, itu dah khusyuk. Nabi pernah itu menunda sedikit sholat zuhur sebentar karena cuaca sangat panas. Betul? Kenapa dalam sunnah itu kata Nabi kalau makanan sudah terhidang, apa ya anda? Kamu makan dulu, lah terhidang, supaya muncul apa? Jangan lagi sholat habis mulai tadi itu. Jadi dah khusyuk, cepat-cepat lain. Makanya sholat itu tuh harus tenang. Ini ibadah itu kalau tidak tenang, gimana mau sempurna, mau diterima? Semua ibadah itu. Apa saja berkorban. Kita kenapa ada panitia korban? Itu supaya kita tenang. Oh sudah ada yang ngurus ini panitianya. Jadi para orang yang berkorban tenang deh. Tidak sibuk lagi nyari apa? Nak nyari beli di mana, ya kan? Inilah tuh gini supaya kita tenang, betul ya? Dan yang menjadi apa? Panitia korban itu dapat pahala, yakni membantu orang tenang dalam ibadah. Kenapa ayahanda berusaha untuk mencari travel haji yang paling baik menurut ayahanda sesuai dengan kemampuan? Ya ibunda. Kenapa? Karena ayahanda ibunda ingin umroh hajinya tenang. Ayahanda akan mencari mana dia pesawat apa yang dia pakai. Jangan sampai kayak berita di Instagram itu pesawatnya lepas bautnya berapa buah di video orang. Mana nak khusyuk? Kau nak pergi umroh naik pesawat apa namanya? Bautnya nak lepas. Cemeng. Jadi kenapa ayah ibunda senang dengan qori atau imam yang indah suaranya? Betul? Yang dia sederhana dalam membaca, tidak berlebihan.
Kenapa membantu? Khusyuk. Jadi khusyuk itu ada dalam semua lini ibadah kita. Dalam rumah tangga kita juga khusyuk. Kenapa kita zawwatuka, yakni aku nikahkan engkau dengan anak kandungku, Lana binti Fulan, dengan mas kawin sekian bayar tunai, aku terima nikahnya. Itu kan karena khusyuk. Membantu khusyuk, bahkan itu wajib. Coba lihat orang-orang yang mereka melakukannya di luar nikah. Apa khusyuk mereka? Tidak. Kalau istilah Kiai Zainuddin MC itu ada yang melakukannya di kebun. Di kebun. Apa ini? Coba kalau orang sudah nikah halal, bahkan emaknya sudah masuklah ke kamar ke. Maaf kan? Kenapa? Khusyuk, dia sudah halal. Mama pengen menggendong cucu, sudah cepatlah kau hamil. Gitu. Bahkan orang tuanya, pergilah kamu bulan madu misalnya, ada. Anda bulan madu mana? Badan jedok. Gitu. Sekolah berarti tidak. Itu. Kuburan. Itu khusyuk. Coba lihat, coba bayangkan. Mana nak khusyuk kalau orang di kebun? Ada penjaga malam lagi ngukulnya, ada takutan. Coba lihat orang pelaku asusila itu kan, takut ditangkap Satpol PP dan segala macam. Mana ini? Khusyuk itu jadi sebab ibadah itu dan diterima. Dalam coba kita biasa wudhu yang khusyuk. Wudhu khusyuk itu bagaimana? Coba kalau kita airnya lancar, khusyuk kan? Coba kalau air tak jadi mana habis aja kok? Woi pengurus masjid, mana habis bekal? Kenapa ibunda menyediakan apa? Ini barangkali ibunda supaya khusyuk. Saking khusyuknya tuh, mantap lah. Karena biasa kita pagi-pagi ngopi getera, itu sambil santapan rohani. Ini anekdot ya. Yang kelima, konsisten. Apa? Istiqomah. Manusia itu selalu di dalam surah Al-Ma'arij itu ibunda nanti ibunda buka ya dari ayat 19, 20, 21, 22, 23 itu. Manusia itu kata Allah, dia diciptakan berkeluh kesah. Kalau dia diberikan cobaan, dia berkeluh kesah, mendesah. Tapi kalau dia diberi nikmat, dia lupa. Kata Allah, illal musallin, kecuali orang yang sholat. Mana sholatnya? Allazina ala sholatihim daimun. Apa itu daimun? Yakni dia tetap sholatnya itu konsisten, istiqomah. Mau lagi banyak duit, sholat. Lagi buntu, sholat juga. Lagi sehat, sholat. Lagi sakit, apalagi tambah lagi dia sholat. Tapi kalau orang yang tidak konsisten, nggak terima. Gimana dia sholat ketika lagi susah aja? Ayah anda suka tak orang didatangi oleh orang kalau dia lagi perlu aja? Kira-kira ayah anda kalau orang datang ke kita minta tolongnya lagi butuh aja, kita hampir semua kita tidak suka. Kau kemana? Kalau datang langsung nak, ya cuman selama ini kau tiba-tiba aja datang. Apalagi Allah tidak pernah nyembah, minta. Itu konsisten ibunda. Istiqomah. Makanya salah satu syarat takwa itu ibunda catat surah Ali Imran ayat 133, 135, 136. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra wad dharra
Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Aku sediakan untuk orang yang takwa. Siapa mereka? Yakni orang yang menafkahkan hartanya baik waktu lapang, baik waktu sempit. Ibunda catat itu. Ali Imran 133, 134. Berat itu, berat. Jadi salah ternyata selama ini perkataan kita. Ngapu kau tidak bersedekah? Hai kelak lah nunggu gaji saya 20 juta baru nak sedekah. Enggak. Kadang-kala sedekah orang miskin itu lebih besar nilainya daripada orang kaya di sisi Allah. Nilainya mungkin lebih besar orang kaya tadi itu, tapi di sisi Allah nilainya lebih besar yang miskin tadi. Kenapa? Bagi orang miskin 10.000 itu sedunian itu. Kalau bagi orang kaya ya 10.000 itu sama kayak kertas biasa aja dan tanpa nomor. Tapi bagi orang miskin, ya Allah, ibunda menganggap uang 100.000 itu berapa? Tapi bagi orang sebagian besar orang yang menengah ke bawah itu 100.000 itu baik. Tahan berbunuh, benar? Kita lihat itu tukang parkir yang memperebutkan apa? Lahan parkir itu. Kalau dia pikir berapa? Tapi tahan dia. Kenapa? Ini dia. Jadi konsisten. Ini berat itu. Amal itu ibunda, biar sedikit konsisten ibunda. Ibunda rajin sholat malam terus konsisten. Makanya kata Rasulullah hal yang tidak disukai itu salah satunya ada orang itu yang lalu sholat malam, lalu selanjutnya dia tidur, tidak pernah sholat lagi. Lebih baik orang yang sholat malam walau 2 rakaat, tapi dia konsisten terus. Tidak perlu. Idealnya memang banyak dan konsisten. Tapi kalau enggak, kenapa? Oleh karenanya caranya ibunda itu supaya kita tidak malas, jenuh dalam beribadah itu. Kita harus senang beribadah itu ibunda. Jangan sampai itu angat-angat apa? Itu. Ya, setelah itu menjadikan kenikmatan dalam beribadah itu. Kita tahu macam mana nikmat beribadah itu. Nikmat tahu beda kan kalau kita suko dengan sesuatu makanan. Nikmat itu suko. Ibadah itu menjadikan suko gitu. Yang keenam, minta pertolongan kepada Allah. Kenapa kita berdoa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kita berdoa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ikutin amri ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ibunda, ini salah satu zikir yang kita baca ba'da atau setiap sholat 5 waktu. Artinya itu, ya Allah tolong saya agar saya dapat berzikir, agar saya dapat bersyukur, dan agar saya dapat membaguskan ibadah. Ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi kita tidak bisa ibadah ibunda, ayahanda, kecuali pertolongan dari Allah. Mohonlah selalu kepada Allah. Kita tidak bisa sholat di masjid ini bukan pertolongan Allah lah yang menggerakkan hati kita ini. Bangun sholat subuh di masjid, lalu tidak pulang duduk dulu sebentar untuk ini Allah. Oleh karena sedang berdoa kepada Allah. Boleh jadi orang-orang yang tidak beribadah itu salah satu sebabnya, yakni dia tidak berdoa kepada Allah. Barangkali ini ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Ibu, ada pertanyaan? Silakan, Yunda. Ya. Bid'ah. Oh, ini sebenarnya pertanyaannya, jawabannya itu panjang nih itu. Dan semudah dari pertanyaannya itu. Perlu muhadarah khusus bab itu. Karena bid'ah secara bahasa itu sesuatu yang
baru. Apa saja yang baru yang belum ada contohnya dulu, maka itu bid'ah. Tapi itu tidak termasuk yang terlarang. Seperti lampu ini, kipas angin, AC, jam dinding, mikrofon, ini bid'ah. Ya, ini sesuatu yang baru di zaman dulu, zaman Nabi tidak ada. Tapi ini tidak terlarang. Tidak terlarang. Tinggal lagi digunakan untuk apa? Kalau sesuatu yang haram digunakan untuk sesuatu yang haram, maka dia berdosa. Tapi zatnya itu sendiri tidak. Sama seperti pisau. Pisau itu sendiri gak ada hukumnya. Tapi kalau dia digunakan untuk motong bawang, masak, ibunda niat karena Allah untuk urus rumah tangga, ngasih makan, dapat pahala. Tapi kalau digunakan untuk nodong, nakut-nakutin orang, itu berdosa. Lihat itunya. Nah, sedangkan bid'ah yang menjadi pembicaraan di dalam agama itu di dalam Quran dan hadis itu, yakni maksudnya bid'ah di dalam agama. Baik itu dalam akidah, baik itu dalam ibadah, baik itu dalam muamalat, baik itu dalam akhlak, itu ada. Yang paling besar itu bid'ah dalam akidah. Misalnya contohnya menganggap ada nabi sesudah Nabi Muhammad, itu bid'ah. Kenapa? Karena khatamun nabiyyin, penutup para nabi itu Nabi Muhammad. Bahkan Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, enggak ada nabi sesudahku. Jadi siapa yang mengaku ada nabi sudah Muhammad, dia menentang ayat itu, maka dia bisa kufur. Makanya para ulama mengatakan Ahmadiyah Qodiani yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad itu nabi, itu kufur. Nah, ini ada bid'ah di dalam ibadah. Ini ibadah. Ada 3 orang sahabat. Dia yang satu ngecek, saya mau ibadah, supaya ibadah padek kuat, saya akan sholat semalaman, tidak tidur. Yang satu ngecek, saya akan puasa wisol terus, tidak akan buka-buka. Yang satu ngecek supaya ibadah padek, tidak akan kawin dan nikah. Didengar oleh Nabi, keluar Nabi sampai sahur. Marah Nabi, kata Nabi, orang yang paling taat, paling takwa itu saya. Tapi saya sholat, saya juga tidur. Saya puasa, saya juga berbuka. Saya menikah, kawin, saya punya istri, punya anak. Barang siapa yang tidak sesuka dengan sunnahku, bukan masuk bagian umat. Jadi ibadah tuh saya bilang tadi, gampangnya ibadah tuh pertama ikhlas, sudah ngikut aja apa yang bilang, tidak usah kita bikin kreasi. Kalau ibunda bikin kue, boleh kreasi. Iko kue untuk nikah, iko kue untuk ini, bikin warnanya ini boleh. Tapi kalau dalam dalam agama, baik akidah, ibadah, muamalat, akhlak, sudah punya istilah itu blueprint benar. Nah, blueprintnya itu udah ada, sudah tinggal contoh aja, ikut aja. Ibunda gitu ya. Begini Ustaz, saya pernah mendengar kita itu termasuk berzikir setelah sholat. Itu kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Itu sebetulnya menimbulkan di hati saya gitu ya. Kalau Nabi itu kan dia sudah sholat itu membaca istighfar itu hanya 3 kali. Itu pun bukan yang panjang, hanya astagfirullah. Yeah. Yang saya dengar dari Ustaz Korban ya. Yeah. Kemudian dia membaca Allah Akbar salam. Kemudian subhanallah 33 kali. Yeah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, itu 1 kali untuk melengkapi 100. Kemudian ayat kursi, terus qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas.
Ya. Udah cukup situ. Jangan ditambahin katanya. Jangan kita menganggap lebih pintar dari Nabi. Nah itu. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad, ikuti contoh Nabi. Nah kita kan tidak bisa, misalnya astagfirullah. Ya itu sih sekelas Nabi. Dosanya mungkin lebih kecil dari kita. Masa kita baca cuma 3 kali. Oh Nah, iya. tapi kita takut nanti dikatakan tidak benar Nabi. Iya. Itu bagaimana? Benar sekali, ini pertanyaan yang bagus sekali. Ibunda, agama itu yakni dari Allah dan Rasulnya, yakni dari Quran dan hadis. Apa yang dikatakan orang tadi betul, yakni kita mengikut dalam beribadah itu mengikut Nabi. Adapun kalau ada perasaan kita, kan Nabi kan dosanya sedikit sudah diampuni, wajar aja dengan cuma 3. Saya kan banyak dosanya, harusnya 30 kali. Nah, perkataan itu akal atau wahyu? Itu akal kita. Nanti kalau begitu kita sudah sholat subuh 20 rakaat aja. Kenapa? Nabi 2 rakaat itu kan dia banyak pahalanya. Dosanya sudah diampuni. Karena kita banyak dosa, ya sudah sholat subuh kita 20. Habislah ini agama ini penuh dengan tambah. Itu yang bahasa yang ada bid'ah tadi Yunda. Paham ya Yunda? Jadi betul kalau kita ibadah itu ya harus nurut Nabi. Kenapa kita habis sholat itu kita membaca istighfarnya 33 dilengkapi 1 la ilaha illallah wa la syarika lahu sampai 100. Dan ada yang jumlah yang lain misalnya 10 11 ada. Kenapa kita tidak baca misalnya 77 kali atau 99 kali? Itulah mutaba'ah tadi yang syarat di ibadah diterima dan benar dan diterima tadi, yakni ikut Nabi. Kalau jumlahnya sudah ditentukan, jangan kita tambah, kita kurangi. Tapi kalau jumlahnya tidak ditentukan, bacalah sebanyak-banyaknya. Solusinya Yunda kita baca zikir sesudah sholat itu silahkan seperti Nabi. Berapa Nabi baca, begitulah kita baca. Tapi di luar itu, paham? Di luar tempat waktu jenis tadi itu yang di luar pada sholat, di luar sholat, silahkan kita baca subhanallah. Ya tadi subhanallah. Tidak usah dihitung lagi, tidak usah lagi pakai itu, tidak usah lagi pakai kalkulator, tidak usah subhanallah. Atau alhamdulillah. Allah Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in, la ilaha illallah wahdahu. Sebanyak-banyak sholawat, alangkah banyaknya zikir itu. Tapi yang sudah ditentukan, sudah, tidak usah gitu. Paham Yunda sampai sini? Tapi Ustaz, saya juga menambah, ada juga Ustaz yang pernah juga saya dengar, memang benar ketika sholat wajib, setelah sholat wajib kita mengikuti sunnah Nabi yang disebutkan oleh itu tadi. Namun ketika kita setelah sholat sunnah, boleh kita membacanya lebih dari itu. Jadi sarannya katanya ketika sudah sholat wajib kita mengikuti sunnah Nabi, setelah sholat sunnah boleh kita. Iya, gitu, betul. Itu juga divariasikan juga. Jangan terus takutnya nanti dianggap itu. Nah, misalnya habis sholat sholat tahajud atau sholat duha kita baca. Kadang-kadang nggak kita baca, kadang kita bacanya setengah jam, kadang kita baca supaya tidak kita menentukan sendiri itu. Walhasil itu tadi, apa yang sudah ditentukan kita tentukan, apa yang tidak ditentukan jangan kita tentukan. Mudah dia sebenarnya, dan kita hilangkan itu segala akal yang bermain, segala perasaan yang bermain. Adapun tadi itu jelas itu sholat zikir sesudah sholat 5 waktu itu memang banyak pilihannya, tapi kan
Bisa kita mana yang mau kita baca. Makanya zikir sudah sholat itu kan 5 waktu maksudnya. Itu kan beragam. Boleh kita amalkan yang ini, boleh kita amalkan itu, boleh kita amalkan semuanya. Dan susunannya nggak ada. Susunannya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalal. Nah, sesudah itu ya zal jalal wal ikram, sesudah itu silahkan mau baca qul dulu, mau ayat kursi dulu dan seterusnya. Mau baca subhanallah 33 dan seterusnya, kan banyak tuh zikir pada sholat itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Ya, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya saya, Om Ustaz, kalau kita beribadah kepada Allah, biar ibadah sunat atau wajib, apa tanda-tanda amal ibadah kita, tanda-tanda diterima oleh Allah? Dan beribadah sunat atau wajib, tanda-tanda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi sudah kita katakan, tanda yang pertama kita ikhlas. Tanda yang kedua kita ngikuti Nabi. Tanda yang selanjutnya kita melakukannya istiqomah. Tadi sudah kita sebutkan berapa itu? Itu aja tandanya. Tanda-tanda. Iya. Iya. Dan sebenarnya ada lagi tuh karena waktu ya. Coba Ibunda yang nyatat sebutkan satu persatu, coba ulangi. Ya. Ya. Ah. Ah. 7. 6. Ah. Itu. Jadi gitu. Yang penting sudah ibadah tuh bahagia. Diterima. Sama seperti gini Om permisalannya. Kita makan tuh terasa kenyang. Berarti makan kita diterima. Maka sholat Om yang diterima oleh Allah itu menghasilkan tidak berbuat dosa. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Siapa yang ngecek? Allah. Kata Allah, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Jadi Om bisa tahu sholat Om diterima atau tidak. Ini sholat yang dilakukan, tidak lagi mencuri, tidak lagi main minuman keras, tidak lagi jahat. Pokoknya yang ini amal-amal yang buruk itu apa ini? Berarti berhasil saya sholat. Ustaz, ada juga yang sudah sholat tapi masih cilok. Jawabannya apa ya? Bukan. Itu dia kalau sholat aja masih seperti itu, apalagi dia tidak sholat, bisa bunuh orang. Paham maksudnya? Sholat itu kata Allah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada orang yang sholat dia masih buat maksiat, kalau dia tidak sholat lebih fatal lagi. Sholat itu sendiri sudah mengerem dia itu. Tapi kalau dia lada sholat masih itu 14 itu. Kepada itu ya, itu semangat dong. Masya Allah. Karena dia sudah merasa takut, berarti tidak berbuat lagi. Karena menyangka ini takut gimana, takut gimana. Enggak lah, kan ada syariat itu. Kita tetap istiqomah tadi. Terus menerus. Ingat di awal tadi, kita ibadah itu sampai kapan? Berarti kita tidak ada istiqomah. Sudah tenang aku. Banyak ada orang yang seperti itu. Hartolah cukup, akulah ini tidak perlu lagi ibadah. Itu orang-orang tersesat itu. Contoh maafnya sebagian kaum sufi yang tersesat. Ini saya sebut saja yang sufi, yakni dia menganggap kita yang litak-litak bangun subuh ini itu orang syariat. Pernah dengar? Kami ini orang ma'rifat. Orang ma'rifat itu tidak perlu lagi apa? Susah, ada perlu lagi
sholat. Ada nggak yang berpengalaman seperti itu? Ada. Ya ini mereka sudah sampai tahap manunggali. Kalau bahasa Jawanya apa? Manunggali kaula gusti. Jadi tidak perlu lagi sholat. Ya Allah, sedangkan Nabi aja yang dosanya sudah diampuni masih sholat muka lagi. Apalagi kita yang dan andai kata juga kita ini ibadah itu, kata Nabi kita ini masuk surga juga karena rahmat Allah ibunda. Bukan karena ibadah kita. Karena kalau kita bandingkan ibadah kita dengan surga, jangankan dengan surga, dengan nikmat Allah, masih dikit ninya. Salat kita berapa rakaat? Dibanding nikmat Allah, napas saja nih bisa napas. Tidak sebanding, makanya kata Nabi, kita masuk surga ini bukan karena semata amal kita. Kalau dibanding dikit yang banding surga, karena rahmat Allah. Bahkan kata para sahabat, engkau juga gitu ya? Iya, aku juga masuk surga karena rahmat Allah. Barangkali ini cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bisa melakukan yakni beberapa sebab yang mengakibatkan yakni ibadah kita itu baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.